Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak, kita sudah memasuki modul terakhir ya. Di modul 2 ini refleksi terkait tentang aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, di sesi tatap maya yang ke-15 ini ya durasinya 2 jam Kakak. Nah, ini pembelajaran sinkronus, namun seperti biasa sebelum kita melanjutkan kegiatan di sore hari ini, tatap maya yang ke-15, silakan Kak untuk pembiasaan positif, berdoa dulu bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa Kak? Silakan Kak. KPG Pak. Kak Peggy, silakan Kak Peggy. Baik, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Peggy yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan di sore hari ini tatap maya yang ke-15 terkait refleksi aksi nyata ya kakak-kakak berjalan dengan baik. Dan sebelum kita lanjutkan, ini ada sedikit terkait tentang ini mindfulness ya, mindfulness. Coba kita tenangkan hati sejenak dan pikiran, arahkan semua perhatian dan fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, mudah-mudahan kakak-kakak masih tetap semangat ya. Kita jumpa lagi ya Kak setelah 8 hari kita tidak berjumpa. Mungkin tentunya kakak-kakak juga banyak kesibukan dan alhamdulillah saya sudah cek ya tugas aksi nyatanya. Semuanya hampir sudah mengerjakan. Tinggal satu tadi saya sudah lihat masih dalam perlu perbaikan ya karena yang diunggah itu modul ajar bukan video aksi nyata. Dan kali ini kita akan coba bahas refleksi tentang aksi nyata yang kakak-kakak sudah buat ya, bahkan sudah diunggah. Mohon diizinin ada yang masuk dulu. Pak Kuswanto. Baik Kak, ini kesepakatan bersama ya Kak. Seperti biasa pada saat kita melaksanakan tatap maya, usahakan kita menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon agar komunikasi kita bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan jika ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Nah, agenda kita sesi ini Kak, yang pertama refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian dilanjut yang kedua yaitu dialog ya, diskusi dan tanya jawab, yang ketiga adalah penutup. Nah, ini sebelum kita memulai Kak di sesi refleksi ini, kita coba ice breaking dulu ya Kak untuk memecahkan kebuntuan. Kita coba lihat ice breakingnya apa. Oh, ice breakingnya clue gunakan password. Tapi di sini tidak ada petunjuk, berarti kita harus improv. Kakak-kakak ada yang bisa memberikan ice breaking terkait dengan password, silakan. Sebelum nanti saya berikan. Nah, saya sudah mempersiapkan beberapa ice breaking terkait dengan password. Ini permainan clue, Kak. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa silakan, Kak. Nanti kita tebak bersama-sama ya. Nah, ini untuk memecahkan kebuntuan, Kak, sebelum kita lanjut. Ada yang mau coba? Karisi, punya nggak clue? Kalau di tatap maya kita ice breakingnya kalau nggak main clue, mainnya main gambar. Iya. Bisa nggak Kak? Kalau ada yang bisa silakan kita berbagi ya, berbagi praktek baik. Nah, ini bagus sekali Kak diterapkan di pembelajaran di kelas juga dengan anak-anak ya, supaya anak-anak konsen dan fokus pada pertanyaan yang kita berikan. Walaupun memang kadang-kadang jawabannya suka nggak ngepas ya, namanya juga game atau permainan. Ya. Nih saya akan buka dulu ya, saya akan kasih contoh satu, nanti kakak-kakak tolong berbagi ya. Clue-nya gini Kak, clue-nya menghitung hari. Kakak tahu kan jumlah hari ada berapa Kak?
7, Ya, Pak. Pak. 7. Oke. Kalau 2 ditambah 2 jadi berapa, Kak? 4, Pak. 4. Oke, 3 tambah 3. 6, 6. Oke, 5 tambah 3. 8. 1. Ya, tepuk tangan buat Kak Peggy. Kak Peggy sudah menguasai kuncinya ya. Oke, Iya, Pak. oke, nanti dibuka rahasianya ya. Tapi tahan dulu rahasianya Kak Peggy, biar teman-teman sudah mulai memahami ya terkait tentang game bermain clue. Oke, kita ulangi lagi ya. Oke, Baik, Pak. oke, 1 tambah 1. 2. 2. Oke, 1 tambah 1 2. 5 tambah 5. 3. 5 tambah 5. 3, 3, Pak. Pak. 3. Oke, Cung yang jawab 3. Kak Peggy, Kak Wira, Kak Kuswanto. Sudah mulai bisa ya? Oke, Ya, Pak. kalau sudah mulai bisa, tolong bocorkan rahasianya apa, Kak? Menghitung hari. Hitungan hari kan ada 7, Pak. Kalau 7, melebihi Pak. 7 berarti kembali ke 1. Berarti lebih 1. Iya, betul. Berarti kalau 7 berarti kita ngulang lagi ke 1 ya. Kan nggak Iya, mungkin Pak. ada hari ke-8. Iya, oke, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Ada yang mau memberikan lagi? Ayo, saya punya 4 Saya, nih. Pak. Siapa? Saya, Pak. Oke, Kak Peggy, silakan Kak Peggy. Yang lainnya tebak ya. Tebak, Pak ya. Ya, siap. Clue-nya 1 Hmm, minggu 7 hari. 1 minggu Kita 7 hari. keliling dunia. Oke. 1 minggu 7 hari kita keliling Hmm. dunia. Jadi Senin kita ke Swedia. Senin, Swedia. Oke. Selasa Rabu kita Denmark. kemana, Pak? Bentar. Iya, kita ngitung hari ya, bergerak ya. Senin ke Senin ke Swedia, Pak. Swedia. Selasa, Denmark. SD Denmark. Rabu kita Selasa ke Denmark ya. Rabu ke Kanada. Salah. Kanada. Ambit ke Ambit. Ke Rumania. Rumania. Salah. Ini kan menghitung hari ya. Rabu. Rabu itu berarti 3 ya. kita Ini ke- Yesus. Rabunya kita ke Tokyo, Pak. Ke Tokyo. Kok kenapa bisa ke T terakhir? Berarti ngitungnya gimana? Jadi clue-nya, Pak ya, 1 minggu 7 hari. Betul, 7. Kita Oh, keliling dunia. Ah, Coba, Pak ya. Jadi Senin Iya. ke Swedia, Selasa Senin, ke Denmark, Rabu iya, ke Tokyo, Kamis pajat di mana pajat? Kamis. Itu ngitung angka dah? Apa ngitung Iya, ngitung Pak. huruf, jumlah huruf? Angka Ya apa kan angka? berarti 7. Ngitung angka ya? Yang angka. Oh iya, berarti ngitungnya angka. Iya, berarti Jepang. hurufnya disesuaikan dengan jumlah angka. Salah, Pak Wira. Bulu banteng wes lah. Tuh kan. Udah bocorin. Inilah rada liar Bocorin. juga sih. Jadi Gitu. gini, Pak. Eh, Senin, Sabtu kan hari ke-1. iya betul. Huruf 1. depannya S. Iya Itu betul. Swedia. Swedia betul. Oh iya, Selasa Selasa S depannya juga. D. 2. Selasa depannya D. Kedua kan hari kedua, Pak. Oh, hari kedua ya 2, betul. Iya, T 2. 3 ya, berarti T ya. Iya, hari Iya. Kamisnya E, berarti ke Iya. Ethiopia pajat. Iya, berarti kalau hari kelima ke London ya. Oke, kan gampang ya. Kalau hari ke-7 berarti ke kemana kalau ke-7? Tiongkok ke Talun, Pak. Talun. Ke Talun. Kalau 7 ke Talun. Kalau ke Pabuaran nggak ada ya. enggak ada ya, Pak. Nggak ada. Oke, luar biasa Kak Peggy. Kalau kita udah Juga tahu Ambit, ini Pak, Ambit. ke Ambit ya. Oke deh, saya nih satu lagi nih, dari saya satu lagi nih. Clue-nya boleh ikut saya ya, tapi kakak-kakak harus membawa suatu barang. Oke, clue-nya kakak boleh ikut saya, tapi dengan syarat kakak harus membawa salah satu barang. Jika saya mau ke Monas, ya, ini karena saya orang pertama nih, saya akan membawa teman-teman nih kakak-kakak healing ke Monas. Saya orang pertama, saya akan membawa mobil, Kak. Kakak orang kedua bawa apa, Kak? Yang boleh ikut. Kalau benar saya ajak. Obeng, Kalau nggak bawa benar obeng. jawabannya nggak diajak. Iya, Kak Peggy boleh ikut. Oke. Siapa lagi? Clue-nya jalan-jalan ke Monas. Yang bisa nebak barang, bawa barang, boleh ikut. Ke laut. Kak Wira, kita mau ke Monas nih, Kak. Saya bawa mobil, Kak Anggi bawa obeng. Ayo, Kak. Masih ada 3 orang lagi yang bisa saya bawa. Saya Bawa bawa baju, Pak.
Oh, baju. Salah. Saya bawa bawa nanas Kak Rizky. saya bawa net, Pak. Bawa net. nanas. Ya boleh. Karici boleh ikut bawa net. Iya. Oke, yang lain. Aku Suwanto bawa apa? Wah diri. Bawa diri. Kan Monas. MONAS. Mobil, obeng, net. Ayo bawa apa lagi yo? Orang keempat. Bawa Sabuk. Nanas. itu orang kelima, orang keempat. Boleh bawa sabuk orang kelima. Orang keempatnya bawa apa? Bawa anduk. Bawa anduk, bawa angkot. Ya boleh. Sebanyak-banyaknya. Oke, luar biasa kakak-kakak ya. Oke. Nah, ini agak rumit nih Kak, clue-nya nih. Clue-nya berpikir sebelum menjawab, Kak. Oke, Kak, berpikir sebelum menjawab. Berkas. Biasanya kalau berpikir sebelum menjawab itu kan ada secara psikologis ada sesuatu yang kita bayangin gitu ya, sambil kita bergumam ya. Oke, kira-kira sekarang kita tatap maya yang keberapa, Kak? 13, Pak. Salah. 16 Pak. 18, Pak. Salah. 18. Salah. 16. Iya, Kak Peggy benar. Tinggal Boleh, baca Pak. grup back ya. Ya. yang lain. Kak Peggy benar. Berapa, Kak? Yang lain. Awas, berpikir sebelum menjawab. Ya, berpikir sebelum menjawab. Oke, kita sudah mengerjakan refleksi ya Kak. Hari ini kegiatan kita apa Kak? Refleksi. Berpikir. Ya, oke. Kak Desi luar biasa. Kak Peggy luar biasa. Coba di berkas itu. Oke, berpikir sebelum menjawab. Iya. Oke. Kita hari ini tatap maya sampai jam berapa Kak? Durasinya berapa jam? 2 jam. Salah. Berpikir sebelum menjawab. Salah. Riben sejam beli ngerti ya. Primer Pak Wira. Ayo. 3 jam. Salah. Berpikir sebelum menjawab. Tadi Kak Rizky bener aja sama Kak Peggy pertama. Kita tatap maya. Sekarang yang ke-15 itu durasinya berapa jam? Berpikir sebelum menjawab. Pusing. Ayo, siapa yang bisa satu lagi? Ayo, Ro. Diam baik Kak Safi. Ayo kita bermain clue. Ayo. Silakan. Ayo, Kak. Enggak ada yang bisa? Punya apa, Pak? Clue-nya berpikir sebelum menjawab. Nggak pada bisa jawab. 2 jam. 2 jam. Pakai atau pakai sebelum berpikir. Oke Kak, ngerti kan Kak maksudnya? Oh iya Pak. Oh iya. Ya, jadi pakai awalan dulu ya. Atau iya 2 jam. Itu berarti menjawab berpikir dulu sebelum menjawab ya Kak. Oke, luar biasa. Terakhir nih Kak, tebak-tebakan hitung mundur Kak. Oke, Ibu membeli suatu barang. Barang yang pertama itu tas. Barang kedua apa Kak? Ayo terakhir. Ibu membeli 3 buah barang. Barang pertama itu tas. Barang kedua? Anduk. Handuk, ya benar. Udang, benar. Ya. Yang lain. Barang kedua apa? Ayo. Curut. Meong. Oke, barang ketiga deh, barang ketiga. Ibu membeli 3 buah barang. Barang pertama yaitu tas. Barang kedua tadi handuk. Barang ketiga. Ayo, Kak Rizky. Kenapa tadi nggak asal tebak ya? Kok yang ketiganya malah bingung? Kan gampang. Barang pertama tas, barang kedua Selimut, Pak. handuk, ketiga selimut, ya benar. Oke, yang lain.
Ayo, yang lain. Kak Peggy senyum-senyum aja kayaknya bisa nih. Tas, handuk, selimut. Ayo, barang ketiga. Kereta, Pak. Kereta. Ya benar. Oke. Ada lagi? Gorengan, ya benar. Gorengan. Kalau barang keempat apa barang keempat? Sebuah gorengan. Yang dipakai suku katanya ya Kak. Yang dipakainya suku katanya. Kalau satu berarti cukup tas. Kalau dua handuk. Kalau tiga sepatu. Kalau empat apa? Puyem Bandung. Puyem Bandung, ya benar. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat kakak-kakak semua. Ya, cukup ya Kak, ice breaking-nya. Oke, luar biasa. Oke, nanti kita lanjut Kak. Kayak kan ya anu umur dinda. Oke Kak, ini deh Kak, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah ini setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh ya melalui praktek mengajar, nanti silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Ini sebenarnya kakak-kakak sudah unggah ya. Nah, kemarin saya udah buka-buka ya. Nah, ini silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap yaitu what, so what, dan know what. Apa, bagaimana, ya, dan sekarang bagaimana, ya, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Nah, 3 tahap refleksi itu yang ini tahap pertama ya, yaitu adalah tentang what. What itu menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Kemudian tahap yang keduanya adalah pertanyaan so what ya. Lalu bagaimana yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what, sekarang bagaimana atau sekarang apa, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Secara keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, yaitu yang pertama, jangan hanya sebatas mendeskripsikan ya Kak, tapi coba jelajahi ya lebih dalam dan jelaskan apa yang terjadi pada proses pembelajaran yang sudah kakak-kakak terapkan di kelas. Kemudian yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Jadi kakak-kakak nggak usah takut salah, takut gimana, nggak apa-apa kalau memang dalam proses pembelajaran kakak-kakak ya yang kemarin yang membuat refleksi itu ada kekurangan. Nanti kan kita bahas nih nanti di terakhir nih Kak videonya ya, kita coba akan bedah ya video kakak-kakak nanti di mana letak kekurangannya, apa yang sudah bagus, apa yang belum, nanti tindak lanjutnya seperti apa. Ya, jadi kalau misalkan ada kekurangan jangan disembunyikan. Misalkan oh iya saya kurangnya di sini pada saat penyampaian informasi. Oh, di sini terkait tentang penghalusan gerak misalkan tidak ada kan seperti itu. Nanti kita sama-sama coba refleksi. Kemudian bersikaplah selektif. Selektif itu artinya memilih ya Kak. Artinya memilah-milah. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting aja. Jadi tidak semuanya ditulis, direfleksi. Kakak coba cari aja yang sekiranya
menurut kakak itu adalah penting ya, ide penting. Jadi sesuatu yang terjadi ini misalkan peristiwanya kapan, kejadiannya seperti apa gitu. Di refleksi itu mestinya seperti itu, Kak. Jadi tidak semua harus ditulis. Jadi cari ide-ide, ada ide baru apa gitu dalam proses pembelajarannya. Kemudian peristiwanya seperti apa. Nah, itu yang perlu ditulis dalam refleksi. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di program kompetensi guru PJOK ya. Oke, Kak. Itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan refleksi ya, Kak. Kita lanjut, Kak. Nah, di sini ada rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Tahapan WOTS ya, ini kriterianya. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran yang terkait dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses pengajaran atau pembelajarannya. 3, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Dan di sini ada kategorinya, Kak, sangat baik ya. Jika sangat baik berarti apa? Peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksi. Artinya kriteria 1, 2, 3 itu semuanya ada di dalamnya. Kemudian kategori baik itu apabila peserta mendeskripsikan hanya 2 kriteria. Bisa kriteria 1 atau kriteria 2 saja atau kriteria 2 dan 3 saja. Kemudian kriteria cukup, peserta mampu mendeskripsikan 1 kriteria dalam refleksinya. Berarti dari 3 ini hanya ada 1 ya yang mengarah ke kriteria yang terkait tentang tahapan refleksi WOT. Ya, WOT itu apa? Kemudian kalau kurang itu 3-tiganya berarti nggak ada ya. Jadi yang substansi WOT-nya ini nggak ada ya dalam proses pembelajarannya apa gitu. Nah, ini kemudian yang kedua tentang SOWOT. SOWOT ini ada 3 kriteria juga. Yang pertama, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian kriteria yang kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses pengajaran pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ya. Nah, ini kriteria sangat baik, tentunya sama dengan yang poin 1 ini di WOTS ya. Kalau ada 3-tiganya, maka kriterianya sangat baik. Kalau hanya ada 2, kriterianya baik. Kalau cuma 1, berarti cukup. Kalau tidak ada ketiga-tiganya, ya berarti kurang. Jadi belum paham ya apa yang dimaksud dengan SOWOT pada proses pembelajaran. Kemudian no WOTS, sekarang apa? Nah, ini juga sama, ada 3 kriteria. Di sini kriterianya peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. 3, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, ini juga sama, kalau ada 3 kriteria ini nanti di dalam refleksinya itu dinyatakan sangat baik. Kalau hanya 2 itu baik, kalau 1 berarti cukup, kalau kurang berarti ketiga-tiganya tidak ada. Oke, Kak, kita lanjut ya. Ini tadi refleksi untuk penilaian ya, Kak. Itu acuan fasilitator dan kakak-kakak juga sudah mengunggah ya. Ini refleksi ini ada di tugas AN3 ya, Kak, kalau nggak salah, unggah produk refleksi ya. Ini kakak-kakak juga sudah mengunggah semua ya. Saya sudah baca-baca dan sudah dinilai. Kita lanjut ke aktivitas berbagi refleksi. Nah, ini peserta berbagi refleksi yang telah dibuat dan diupload ke dalam LMS. Dan ini sudah diupload. Kemudian peserta menunjukkan pembelajaran yang mengacu kepada kaidah-kaidah yang telah didapatkan dari modul 2 sebelumnya. Serta berbagi atau menampilkan bagian tertentu dari video pembelajaran yang menurut kakak-kakak menarik untuk dibagikan dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi peserta yang lain.
terutama berkaitan dengan pembelajaran yang efektif, berpusat pada peserta didik, serta misalnya nampak di dalamnya ada informasi, eksistensi, penghalusan, pengulangan, hingga melihat waktu tunggu dan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan modul 2 yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, ini setiap peserta diberikan waktu selama 5 menit. Jadi, di aktivitas berbagi refleksi ini, kakak-kakak, saya minta kakak-kakak mempresentasikan videonya, video aksi nyatanya ya. Nanti kita coba lihat, kita buka refleksinya yang tadi ya, lembaran refleksi yang lembaran rubrik refleksi. Kemudian nanti kita lihat juga informasi yang disampaikannya ada enggak, eksistensinya ada enggak, pengaluasannya ada enggak, pengulangannya ada enggak. Kemudian melihat waktu tunggu, ya artinya jeda. Kemudian hal yang lain berkaitan dengan modul yang dipelajari, terkait isu-isu juga Kak. Nanti kita bedah bersama-sama ya. Jadi kalau ada kekurangan juga nggak apa-apa. Ya namanya juga refleksi ya Kak. Refleksi itu artinya kita belajar dari pengalaman yang sudah kita kerjakan atau kita lakukan. Sehingga nanti kita tahu mana yang sudah bagus, mana yang belum, dan mana yang harus diperbaiki. Kemudian refleksi ini kan tentunya nanti kita dengan teman-teman yang lain bisa berbagi praktek baik satu sama lain. Oke, di sini tentunya tidak ada yang sempurna ya Kak, namanya juga proses sama-sama belajar, pasti kesalahan pasti ada, kekurangan pasti ada. Nah ini fungsi daripada refleksi. Oke. Oke, saya persilahkan ya satu persatu, silakan kakak-kakak dibuka videonya, dilihat aja ya sekilas ya, dilihat atau mungkin ya diperlihatkan videonya Kak, diperlihatkan nanti kita coba lihat di rubrik yang di ini nih. Nah, ininya kita lihat nih Kak. Nanti informasinya ada nggak kan seperti itu. Ada penghalusan, ada pengulangan, ya. Hal-hal yang lain berkaitan dengan modul. Nah, ini nanti kita akan lihat ini Kak. Ya. Bisa nggak Kak dipresentasikan? Kak Rizky, bisa videonya dibuka Kak? Bisa. Coba kita kalau waktunya nggak cukup ya mungkin hanya perwakilan saja, nggak apa-apa, nggak semua. Yang penting ada ya. Siapa yang mau merefleksikan dari aksi nyata yang sudah diunggah? Kita lihat dari video dulu Kak, bisa nggak? Videonya ditayangkan, dipresentasikan di Gimit. Ada yang mau coba? Nanti kita bahas satu-satu. Ya, setelah presentasi nanti kita boleh tanya jawab. Silakan Kak, siapa yang mau mencoba? Ayo, proaktif Kak, salah juga nggak apa-apa. Ada kan videonya di file? Di laptop kan bisa dibuka. Kan linknya aja, linknya tuh Kak. Setel YouTube, linknya YouTube kan? Nanti presentasikan. Dari awal Pak. Iya. Bisa lihat videonya. Kalau di saya harus masuk ke PMM dulu ya, dan karena itu sudah dinilai ya. Jadi file yang di kakak aja yang mudah. Kan itu bentuknya YouTube semua kan. Jadi klik YouTube-nya, link YouTube-nya, kemudian nanti dipresentasi di itu Kak, di share screen. Nanti ini saya stop dulu share screen-nya. Ayo dicoba dulu. Bisa Kak? Kak Rizky mau mencoba KPG. Ini mestinya satu persatu loh Kak. Iya. Kita refleksikan semua aksi nyatanya. Kita lihat. Ayo Kak, mau dicoba? Sudah ketemu filenya?
Sudah ketemu belum filenya, Kak? Iya. Nah, di sini kan peserta menunjukkan pembelajaran yang mengacu kepada kaidah-kaidah yang telah didapatkan dari modul nih, Kak. Kemudian menampilkan bagian tertentu dari video pembelajaran yang menurut Kakak menarik untuk dibagikan. Nanti kita ini aja, nggak semuanya, Kak. Kita cari aja yang sekiranya apa yang menarik, yang ada ide gitu. Peristiwa sesuatu gitu yang sekiranya bisa membuat inspirasi teman-teman lain gitu dari pembelajaran Kakak. Ada perubahan-perubahan apa gitu selama Kakak mengikuti PKG ini kan tentunya banyak perubahan cara ngajar dari yang sebelumnya dengan yang sekarang kan gitu. Nah, itu kan berarti ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu yang kita akan munculkan, Kak. Iya. Terkait juga dengan isu-isu gender, kemudian penghalusan gerak, ya, kemudian eksklusif dan lain sebagainya. Itu silakan, Kak, kita refleksikan, kita berbagi praktek baik. Mungkin pada saat penyampaian informasi, clue dan lain sebagainya. Kan kemarin kita sudah belajar banyak ya, modul 2.1 sampai modul 2.5 terkait ruang gerak, terkait komando, perintah. Silakan, Kak. Nggak mesti dibuka, nanti kita random aja videonya. Tahapan-tahapan. Ada yang mau berbagi, silakan, Kak. Mohon di-unmute ya, yang lainnya. Silakan, Kak. Kak Rizky bisa dibuka nggak, Kak? Mau dicoba, Boleh, Kak? Pak. Ya, Boleh Pak, coba Pak. Ya, oke, silakan ya, dicoba dulu ya. Oke, saya izin dulu ya, saya stop screen. Yang lainnya tolong perhatikan. Tolong di-unmute ya. Ini bocor. Iya benar. Suara kamu tuh suara yang bikin orang jadi jengkel. Ya, silakan Kak Rizky. Depan. Ayo. Sudah ada atau belum, Pak? Sudah muncul, Kak. Sudah muncul. Ya, silakan di play, Kak. Baik, izin mempresentasikannya, Pak. Hasil video yang saya buat dari awal ya, Pak, mungkin. Videonya putus-putus, Kak Rizky. Gimana, Pak? Ini pemanasan ya? Ya, Pak, ini pemanasan. Terus lanjut. Tadi persepsi sudah? Udah, Pak, di awal. Cuma kan ini terkendala di suara, Pak. Karena kan nggak pakai yang mic wireless tuh, Pak.
Iya, nggak apa-apa sambil diimprov aja ya. Kita sambil lihat Iya. gambarnya aja. Tadi Iya. persepsi, sekarang pemanasan. Oke, boleh di skip di ini. Kita lihat tahap berikutnya. Nah, untuk Langsung, selanjutnya untuk pemanasan Pak, di sini saya tadi kan dinamis juga. Saya menggunakan game juga Pak pemanasannya. Hmm. Bentuknya seperti apa, Kak Rizky? Sebentar Pak. Putus ya. Oke, sambil dijelaskan aja Kak Rizky. Nah, kalau kita lihat gambar ini sinyalnya kurang bagus. Nah, untuk video yang saya play yang ini masih di dalam pemanasan, tapi menggunakan permainan. Di sini anak mengelilingi lapangan. Lalu setelah itu nanti saya kasih clue, misalkan 5 orang, dia langsung berkumpul 5 orang. Nanti saya di sini kan pasang beberapa corong Pak, ada beberapa titik. Nah, setelah nanti kumpul 5 orang, kamu lakukan bolanya gelindingkan ke arah corong tersebut. Nah, itu masih dalam tahap pemanasan. Lalu di selanjutnya menuju ke inti ya Pak. Iya. Ini tujuan pembelajarannya apa Kak Rizky? Invasi bola basket Pak. Permainan bola besar. Permainan bola besar. Iya, Passing. mengenai passing Pak. Ya, Passingnya semua apa salah satu? passingnya Kan ada semua 4. Pak, Semua ya? Chest ya. pass, bound pass. Chest pass, bound pass sama overhead pass Pak yang dipraktekannya. Iya. Ini fase kelas berapa? 7 apa 8? Kelas 7 Pak. Kelas 7 ya. Ya. Oke, lanjut Kak. Lalu masuk di inti. Nah, Inti di aktivitas gerak ya. Aktivitas geraknya berarti chest pass, passing ya? iya Pak, chest pass Pak. Berpasangan. Nah, jadi di sini saya ngasih beberapa undian Pak, nomor Iya. Iya. dari nomor 1 sampai 3, lalu anak memilih. Setelah memilih, nanti si anak berkumpul dengan nomornya, dengan sesuai nomornya. Sesuai dengan nomornya. Lalu setelah itu berkumpul, lalu saya berikan gambar Pak Iya. mengenai chest pass, bounce pass, dan juga overhead pass di bagian ini Pak. Oke, setelah itu ini kan berarti aktivitasnya hanya passing aja ya. Kemudian Iya, Pak. di bagian penutup apa refleksi terakhir? Ada penugasan nggak? Ada apa asesmen otentiknya apa? Bentar Pak. Oke. Nah ini tuh udah sesuai dengan kelompoknya ya Pak di sini. Iya. Dengan dibagi beberapa kelompok, berarti 4 kelompok Pak. Ada yang chest pass, ada yang bounce pass, ada yang overhead pass juga, ada sama yang side arm pass Pak. Iya. Nanti anak dari per kelompok silakan perwakilan dipresentasikan apa hasil dari kelompok mereka yang sudah dipelajari mengenai bounce pass seperti apa. Lalu saya meminta salah satu perwakilan untuk menjelaskan mulai dari bounce pass Pak di sini. Ini berarti model pendekatannya apa ya Kak namanya Kak? Kalau teman dengan teman kemudian membuat kelompok kecil, metode yang dipakai apa metode pembelajaran? Di sini peer teaching juga ada ya Pak.
Iya, peer teaching ada, betul. Peer teaching tadi teman ya. Teman mau menjelaskan pada teman. Kemudian juga dibentuk kelompok-kelompok ya, small group. Iya, Pak. Ya, oke lanjut. Setelah itu apa, Kak? Nah, setelah anak melakukan dipresentasikan di sini, lalu anak dibariskan, Pak. Ya. Sesuai dengan materi yang pertama mengenai bounce pass. Anak mempraktekkan bounce pass terlebih dahulu, Pak, di sini. Tuh. Lanjut. Oke, untuk asesmen penilaiannya seperti apa, Kak Rizky? Asesmen otentiknya. Kalau otentiknya kan di akhir itu ada game, Pak. Iya. Ada game, Ada cuma karena ada rubriknya ada nggak? ada udah dikasih, Pak. Cuma karena kendala HP, Pak, keburu iya. panas, jadi kepotong, Pak. Videonya kepotong. Iya, nggak Iya, sampai oke. akhir. Ada Iya. gamenya mah ada sih, Pak, di sini, Pak, tuh gamenya. Ada ya. Ya, yang penting mah kan sesuai dengan itu ya, harus ada asesmennya ya. Jadi kan itu Iya, sebagai Pak. bahan pengambilan keputusan kita memberikan penilaian yang memang benar-benar sesuai dengan kemampuan daripada peserta didik itu sendiri. Ya. Yang namanya otentik itu kan berarti kemampuan yang sebenarnya pada saat dia bermain ya. Iya, ini Iya, kan. Pak. Oke. Berarti ada ya. Terus di akhir juga ada refleksi juga, Pak, penghalusan juga di sini mengenai materi. Penghalusan gerak Iya, pada Pak. saat dia melakukan passing. Iya, di akhir. Seperti apa, Kak? Seperti apa? Nah, di akhir saya juga memanggil salah satu murid, Pak, atau peserta didik. Nah, untuk jadi observer, Teh. Memperhatikan gerakan temannya. Iya, Oke. Berarti melalui murid ya, bukan guru sebagai observasi. Oke. Ada rubriknya Nah. juga, rubrik observernya bagaimana gerakannya seperti apa gitu pada saat melakukan passing. iya, Pak, mulai dari tahapan tangannya, Posisi terus tangan. gerakan kaki ketika melakukan passing itu ada. Cuma ya itu, Pak, terkendala di video, Pak. Video ya, Mungkin- kepotongnya. Ya. Ini itu, Oke. Pak, dari video Ya. saya, Pak. Ya oke, luar biasa. Kita beri apresiasi buat Karisi ya. Oke, luar biasa Karisi. Secara keseluruhan memang sudah masuk ya. Dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian apa tahapan-tahapannya, dan juga diakhiri dengan apa namanya membuat asesmen ya, rubrik, yaitu menggunakan metode pembelajaran peer teaching. Nah ini kalau videonya utuh luar biasa, ini bagus ya, lengkap. Oke. Hal yang kira-kira baru menurut Karisi apa? Yang pertama Dari mungkin pembelajaran sebelumnya. ya dari pembelajaran sebelumnya mah jauh, Pak, sangat banyak. Mulai dari waktu tunggu kan, kalau misalkan sebelum mengenal PPG Iya. mah PKG mungkin jauh lah, Pak. Mulai dari anak terlalu banyak nunggu, terus Iya, kejenuhan tuh udah pasti banyak, Pak. Tapi setelah mengikuti pembelajaran, oh ternyata ini loh pembelajaran yang pas untuk anak-anak, dan juga diterapkan ya, alhamdulillah, Pak. Saya bagi beberapa kelompok kecil, lalu anak yang mempresentasikan bahkan jauh lebih paham, jauh lebih dimengerti oleh anak juga, Pak. Iya, jadi tidak terlalu banyak yang waktu yang kebuang ya, Kak. Jadi sekarang Iya, Pak. anak sudah, artinya Kak Riksi sudah bisa memberikan peran ya. Jadi anak yang tidak melakukan aktivitas bisa untuk observer seperti itu ya, mengamati. Kemudian juga dibuat kelompok, kemudian juga berpasangan. Nah, itu semuanya berinteraksi. Nah, ini luar biasa, termasuk ada perubahan dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih banyak Kak Riksi. Sekali lagi kita beri aplaus buat Kak Riksi. Oke, saya minta satu orang lagi deh. Ya, nanti kita untuk video 2 orang, untuk refleksi yang itu tuh, yang what so what, yang tulisan tuh. Nanti kita minta 2 orang ya. Oke, satu lagi. Silakan. KPG, gas, KPG. Ayo KPG. Saya lihat KPG Izin, Pak, bagus izin. juga tuh. Ya, silakan KPG. Oke. Izin Pak ya. Ya, mangga.
Di sininya Ini lower. ini, Pak. Ini kalau share screen sama di Chrome yang beda nggak bisa ya Pak ya? Kak Peggy ada video yang asli nggak? Yang bukan YouTube ada? Itu juga bisa sih kalau misalkan bisa kebuka mah. Kan nanti Ini kan pakainya itu Pak, pakainya Drive. Cuma Drive. Drive-nya di kan diunduh akun dulu ya lain. di akun lain. Oh berarti Iya. harus buka akun lain, keluar dulu. Iya. Cuma di sininya nggak ada pilihan. Diunduh aja itunya aja di drive-nya diunduh dulu nggak? Atau video yang aslinya ada nggak Kak? Sebelum dibuat YouTube? Di HP Pak. Wah di HP. Iya, video Kalau- asli boleh. Peggy, Iya, atau kalau nggak di YouTube-nya aja kak, kayak tadi tuh. di YouTube-nya, ya. Pakainya Buka, Drive tadi Rizky. Apa? Pakai Drive. Enggak, di YouTube-nya aja dibuka kan Pak. Saya nggak pakai YouTube, pakainya link drive. Ya, link Drive. ya Saya linknya coba kirim linknya ke chat aja Pak ya. Kak, linknya dibuka dulu, terus di chat ya, diklik Iya. di chat, ya, Iya, terus betul, nanti diklik. diklik, iya bisa. Izin Pak. Izin bagi link. Atau di akun, dicari dulu linknya, kemudian diklik di akun yang sekarang lagi dibuka Zoom tuh. Nah ini bisa Pak. Ayo Mas Peggy semangat. Ayo semangat kakak-kakak Terima semangat. kasih, Ya, Kak Nawi. sebentar lagi kita injury time Ini ya. Pak. Izin Pak. Oke. Apakah sudah kelihatan Pak? Belum. Oh iya, nah ini udah muncul nih Kak, bagus. Iya. Silakan Kak. Nah, ini suaranya jelas, ya bagus. Teman-teman yang lain perhatikan ya, nanti setelah ini ada sesi tanya jawab Kak. Semuanya sehat? Sehat. Udah sarapan? Sudah. Udah semua? Sudah. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja? Rama sama? Zara kenapa? Zara kenapa? Sakit. Rama? Sakit. Juga sakit. Yang lainnya hadir semua ya? Oke. Sebelum kita lanjut, Bapak mau ngecek dulu semangatnya ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi. Cepat Pak. Pagi. Ya. Boleh. Ini namanya pengelolaan kelas ya. Iya Pak. Ya langsung ke persepsi coba. Ini berdoa Pak. Ya ini pembiasaan positif, persepsi. Ada Doa. kalian harus mencari karakter juga sama. Di sini saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini Pak. Lanjut. Di sini ada permasalahan yang harus kalian pecahkan. Jadi masalah ini harus kalian dapat selesaikan ya dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu tentang bagaimana melakukan passing chest pass pada permainan bola basket yang baik. Jadi kalian harus mencari tahu nih gimana sih cara melakukan chest pass. Ya. Terus yang kedua, bagaimana melakukan passing overhead pass dalam permainan bola basket yang baik. Jadi sama nomor satu. Nah, jadi gitu Pak. Jadi pada pembelajaran hari ini materinya hampir sama kayak Kak Rizky. Oke, tujuan pembelajarannya apa? Peserta didik Jadi, supaya apa? Peserta didik dapat melakukan chest pass dan overhead pass dengan baik, Pak. Dua ya, dua berarti dua aktivitas gerak ya, overhead Dua, pass Pak. dan chest Iya, pass, Pak. operan dada. Ya, Overhead berarti operan yang di atas kepala. Oke, cuma Pak. dua. Ini pas kelas berapa ini? Ini fase C, Pak, kelas 5. Kelas 5 ya, C. Oke. Oke, next. Oke, di aktivitas utamanya coba. Lanjut. Habis pemberian materi
Di sini juga peserta didik menyaksikan video, ada gambar juga Pak. Contoh ya, Di sini contoh untuk- gerakan ya. ya memfasilitasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda Pak. Iya. Jadi lanjut ke setelah ini siswa juga pemanasan Pak. Cuman pemanasannya dalam bentuk permainan. Oke, permainannya apa, Pak? Permainannya estafet bola Pak. Di depan Oh iya. Oke. mengoper bola ke belakang sampai belakang, lari yang di belakang ke depan, oper lagi sampai belakang, lari lagi ke depan. Paham ya? Siap? Ready? Ayo, ayo. Ini ada pemanfaatan lingkungannya juga ya. Sejuk, anak dibuat nyaman. Fokus, fokus, fokus ke kelompoknya masing-masing. Fokus ke kelompoknya. Jadi setelah ini juga jadi siswa kan dibagi menjadi 3 kelompok Pak sesuai Ya. dengan hasil asesmen diagnostik awal. Ya. Jadi ada 3 kategori Pak, ada siswa Ya. yang mahir dalam melakukan gerak, yang Mahir. mahir dan cukup mahir. Oke. Berarti ada 3 ya, ada yang Pak. mahir, Di sini cukup. pakainya circuit training juga Pak, Pakai apa, metode apa? circuit training. Sirkuit. Oh, Iya, jadi Pak. berputar ya. Iya Pak. Kalian Jadi akan melakukan setiap kelompok akan melakukan tugas geraknya di pos yang sudah ditentukan oleh mereka dan diberi waktu 5 menit, 4 menit Pak. 4 menit setiap peserta. Setiap siswa. ya, setiap pos Oh, setiap posnya 5 menit. Iya. yang 4 menitan ya Pak. Ya, berarti kan ada berapa pos? 3 berarti Pak. 3 pos. Jadi 3 pos itu kan berarti 3 anak ya. Setiap anak itu melakukan gerakan yang berbeda Iya Pak. dengan durasi 3 menit. Santai. Nah, bagus, putri dong. Santai. Nah, bagus. Bagus. Di sini juga asesmennya menggunakan observasi Pak buat penampilan geraknya. Yang mengobservasi siapa? Peserta didik apa Pak Pegi sendiri? Sampai. Saya sendiri Pak. Iya, langsung ya gurunya. Iya Pak. Melalui pengamatan. Ya, kita lihat di sini ada penghalusan gerak nggak ketika peserta didik melakukan chestpass. Kira-kira ada nggak kejadian misalkan lemparnya asal-asalan gitu? Iya, Pak, ada, Pak. KPG meluruskan. Coba perhatikan. Ya. Pas di Di bagian menit keberapa coba lihat? ini nih Pak. Ya. Tangkap, jangan sampai jatuh. Nah ini Pak. Diusahakan bola sampai dan tidak sampai jatuh. Iya. Kan bolanya harus dari dada ya, kemudian tangannya juga diputar. Iya. Nah, Tangannya diputar, kemudian harusnya posisi bola itu lurus. Iya. ke depan gitu. Iya, lurus ke depan. Kalau chest pass itu bolanya lurus. Selagi masih ada waktu, kalian Nah ini benar. Nah setelah sudah melakukan, setelah didik juga melakukan sedikit pemanasan Pak. Iya. Pas udah selesai semua di mana? dulu sebentar. Di sini Pak. Oke. Menggunakan clue Pak pendinginannya. Oh, clue-nya pakai fluid. Pakai fluid Pak. Nah, Jadi itu fluid sudah. 1 Iya, siswa artinya menarik nafas, tarik fluid 2 nafas. siswa menghembuskan mengeluarkan melalui Ya. apa? Hidung apa mulut? lewat mulut. Lewat mulut. Oke. Ya. Oke. Semua diterapkan ya. Ada clue, ada penghalusan. Apalagi? Kalau 2, Kalau 2 dihembuskan. tapi anak sudah paham ya. Iya Pak. Iya, karena sebelumnya memang sudah dijelaskan arti dari Aslinya ada bunyi lagi fluid Pak. Jadi Apa itu? satu fluid Hmm. siswa memegang kaki, 2 Iya. fluidnya melepaskan. Cuma waktunya nggak cukup. Waktu nggak cukup. Oke, luar biasa. Yang penting ada contohnya. Nanti bisa diimprov. Iya Pak. Boleh. Nah setelah pendinginan siswa juga melakukan evaluasi dan refleksi Pak. Iya. Lewat Refleksinya terkait apa? terkait pengetahuan gerak, Pemahaman terkait tentang chest tentang pass. perasaan mereka. Oh iya. Iya. Kemudian mungkin pembelajaran hari ini gitu ya, Iya Pak. yang mereka dapatkan, pesannya seperti apa?
perasaan yang dia, apa yang terjadi Kak? Anak-anak gimana? Kalau Setelah di sini sih menerima siswa pembelajaran lebih itu? ini sih Pak, lebih merasa senang. Senang. Iya, karena bekerja secara kelompok kayak gitu Pak. Oke, luar biasa. Sekarang terakhir di asesmen otentik. Rubrik penilaiannya seperti apa Kak? Kalau tadi yang pengetahuan lewat LKPD, yang Soal. penampilannya ya lewat observasi yang tadi Pak. Oh Jadi iya. siswa dapat melakukan CESPAS dengan baik, Ah, pas kayak gitu juga Pak. Oke, jadi ada formatnya ya, misalkan Iya, dengan Pak. baik, posisi kaki, tangan gitu dari pengamatan. Iya, Kemudian juga apalagi di sini sudah dikelompokkan ya, ada yang mahir, ada yang enggak. Jadi itu memang asesmen awalnya kan formatifnya awalnya seperti itu ya. Kemudian nanti di akhir kalau asesmen otentik itu kan berarti setelah ini pembelajaran anak itu kemampuannya bisa dilihat ya. Nah, itu berarti Pak. otentik. Setelah pembelajaran anak ada perubahan. Nah, itu berarti otentik. Iya. Oke, KPG luar biasa. Bisa Bintang, menguatkan, mengapresiasi Pak. Iya. bintang-bintang. Terus yang sudah dikuasainya ada CESPAS dan Percespas. Yang belum dikuasai kadang ada perannya yang tidak tepat sasaran, ya kan? Oh, bagus, tepuk tangan dong, Pan. Tepuk tangan yang benar dong. Lagi, mulainya. Mungkin seperti itu Pak, kalau Ya. yang Peggy sampaikan Oke, sekali kelas lagi kemarin. kita beri apresiasi buat KPG yang luar biasa. Oke, teman-teman kita beri applause dulu ya. Oke, luar biasa KPG. Oke, nah tentunya setelah melakukan aksi nyata ini kan KPG tentunya memahami ya dari apa yang sudah diterapkan, baik kelebihan maupun kekurangannya. Nah, diharapkan nanti ke depannya setelah menggunakan asesmen, tentunya juga nanti KPG akan tahu ya beberapa peserta mana yang belum mampu, Iya, mana Pak. yang sudah. Nah, itu kan nanti dibuat RTL, rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian mau menggunakan metodenya seperti apa. Nah, supaya anak itu tujuan pembelajarannya itu tercapai ya. Artinya semua anak itu memiliki kemampuan yang sama kan seperti itu. Iya Pak. Oke, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat sekali lagi. Terima buat kasih KPG. Pak Eji. Ya, sama-sama. Oke. Oke, ini dua orang sudah ya merefleksi videonya, Kak Rizky dan KPG. Ini tentunya kalau semuanya merefleksi, kalau dari video mungkin akan memakan waktu lama. Saya ingin merefleksi juga dari aksi nyata. Dari unggah produksi refleksi yang AN3, yang what so what. Nanti bisa dibacakan what-nya apa ya. Silakan. Silakan selain KPG dengan Kak Rizky, saya minta teman-teman yang lain proaktif. Bisa dilihat kan Kak? Yang kemarin diunggah tugas AN3 unggah produksi refleksi yang ada what, so what, dan no what. Ya. Silakan siapa yang mau merefleksi. Nanti kita sama-sama bahas ya, memenuhi beberapa kriteria. Apakah dari ketiga indikator itu 3 kriteria terpenuhi atau hanya 2 atau mungkin tidak kemana-mana ya, hanya sebatas deskripsi saja, jadi substansinya nggak kena. Silakan, nanti saya akan lihat rubriknya, kakak tinggal bacakan aja refleksinya. Silakan, punya siapa nih? Kawira bisa nggak? Kawira ini bagus nih. Kawira, KPG juga saya udah baca Kak Rizky ya, tapi tadi KPG Kak Rizky sudah mewakili di video. Yang lain, ayo Kak, silakan Kak, saya minta 2 orang lagi. Bisa kan di filenya ada kan? Kanawi mana Kanawi? Halo. Oh ini pada ngopi. Yang lain. Silakan Kak. Kak Aris, Kak Kuswanto, ini ada Kak Safi'i,
Saya nyimak dulu, Pak. Ya, nyimak dulu. Oke. Kairu. Ada yang mau coba? Maaf Kairu Pak, bisa saya nyimak dulu Pak. nyimak dulu. Oke. Saya beri kesempatan dulu ya, Kak Peggy, Kak Rizky, barangkali teman-teman yang lain. Oke, silakan. Tidak ada teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, saya persilahkan lagi nih untuk Kak Rizky dengan Kak Peggy. Mau nggak mau harus ada yang muncul ini. Iya. Ini ada luar biasa nih Kak Kuswanto. Oke, terima kasih buat Kak Kuswanto. Kita beri apresiasi dulu buat Kak Kuswanto. Oke, silakan boleh dibaca Kak. Silakan Kak Kuswanto sambil dibaca. Kak Kuswanto, suaranya belum muncul. Halo? Ya, halo. Masuk, Silakan, Pak. Kak. Masuk. Ya. Berikut refleksi menggunakan metode SWOT dan NOWAT. Watt, guru PJOKO melaksanakan asesmen otentik dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mengevaluasi keterampilan gerak peserta didik dalam situasi yang menyerupai konteks nyata. Asesmen otentik menekankan pada penggunaan keterampilan gerak sesuai dengan situasi dan tugas yang dihadapi oleh peserta didik, berbeda dengan asesmen konvensional yang lebih fokus pada tes standar dan pengukuran statis. Untuk SWOT, asesmen otentik penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan keterampilan gerak di berbagai situasi nyata. Dengan pendekatan ini, guru dapat menilai keterampilan teknis, strategi, dan pengambilan keputusan peserta didik secara lebih komprehensif. Selain itu, asesmen ini memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran PJOK. NOWAT, guru perlu mengintegrasikan asesmen otentik secara lebih konsisten dan dalam pembelajaran PJOK. Langkah-langkah yang bisa diambil adalah merancang aktivitas pembelajaran yang mencerminkan situasi nyata dan melibatkan peserta didik dalam mengambil keputusan selama praktik. Selain itu, guru juga perlu memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung pengembangan keterampilan peserta didik serta mengajak mereka untuk terlibat dalam proses evaluasi diri dan refleksi terhadap kinerja mereka sendiri. Untuk Pak, untuk refleksi. Oke, kita beri aplaus dulu buat Kak Kuswanto ya. Kak Kuswanto, saya mohon diturunkan dulu dari mulai awal ya. Nanti kita akan coba ya, kaitkan dengan tahapan refleksi. Ya. Oke, di what dulu Kak. Oke, what ya. Di tahapan refleksi what ya apa? Ini kan
harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Nah, di sini guru PJOK melaksanakan asesmen otentik dalam pembelajaran bertujuan untuk mengevaluasi keterampilan situasi yang menyangkut konteks nyata. Asesmen otentik menekankan pada penggunaan keterampilan gerak sesuai dengan situasi dan tugas yang dihadapi oleh peserta didik. Berbeda dengan asesmen konvensional yang lebih fokus pada tes standar atau pengukuran statis. Sebenarnya ini hanya untuk perbaikan ya. Kalau di Watch itu sebenarnya terkait tentang pengelolaan kelas ya, manajer kelas. Karena di Watch itu apa yang terjadi ya? Watch itu apa yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Jadi yang perlu direfleksi itu apa, kejadian apa di situ. Jadi pada saat mengelola kelas. Jadi sesuai dengan tahapan-tahapan. Yang pertama adalah persepsi ya. Pada saat persepsi seperti apa. Kemudian pada saat proses pembelajarannya situasinya seperti apa, apakah anaknya proaktif ya, yang terkait tadi pada saat proses pembelajaran kayak semacam informasi yang disampaikan, kemudian penghalusan. Nah di situ boleh direfleksi. Kemudian terkait juga peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial ya. Di kakak-kakak di Word itu sebenarnya kakak-kakak itu menulis kejadian ya apa yang terjadi pada saat kakak-kakak itu melakukan proses pembelajaran terkait yang pertama adalah pengelolaan kelas, yang kedua adalah proses pada saat pembelajaran, yang ketiga muncul isu-isu yang terjadi ya. Contoh misalkan kan kemarin ada isu gender, kemudian isu inklusivitas, kemudian juga terkait tentang ya tapi sebelum itu kan kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa kan gitu, fasenya fase kelas berapa seperti itu ya, sehingga nanti di situ kakak bisa merefleksi apakah pada tahapan Watch ini sudah berjalan dengan baik kan gitu ya, atau misalkan ada kekurangan. Makanya tadi kan di pemaparan awal saya sudah katakan kita sebaiknya jujur, artinya apa adanya gitu ya, apa yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Jadi memang tidak ada proses pembelajaran yang sempurna. Pasti yang namanya peserta didik juga kan latar belakangnya beda-beda. Nah itu yang harus kita pahami. Itu yang menjadikan temuan kita nanti untuk kedepannya pada saat kita membuat rencana tindak lanjut. Ya itu ya Kak untuk penguatannya. Kemudian kita di SWOT. Coba naik ke atas kakus. Di SWOT ya. Lalu bagaimana ya kalau SWOT itu, lalu bagaimana setelah kejadiannya seperti itu. Nah di SWOT ini kan ada tahapan ada tiga kriteria juga. Yang pertama, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Manajerial itu kan artinya pemimpin pembelajaran. Ketika terjadi sesuatu, nah guru itu harus mampu ya mengambil keputusan yang bijak. Artinya yang berpihak pada peserta didik. Jadi tadi ada kaitannya sebenarnya nyambung dari what apa yang terjadi, kemudian no what lalu bagaimana. Nah kita ambil contoh aja, misalkan dalam pembelajaran sepak bola, kejadiannya gini, biasanya cenderung anak laki-laki senang sepak bola, tapi kalau anak perempuan itu tidak suka ya. Nah di situ kan peran guru itu penting untuk mengambil keputusan bagaimana supaya pembelajaran sepak bola itu bisa dinikmati oleh perempuan juga atau bisa dilakukan perempuan juga kan seperti itu. Nah itu harus diambil keputusan kira-kira langkahnya seperti apa kan gitu. Lalu sekarang bagaimana kan gitu. Nah itu yang harus dibuat perubahan. Kira-kira apa Kak? Kalau seandainya ada perempuan yang udahlah itu mah permainannya laki-laki saya mah nggak mau gitu. Kira-kira apa yang harus Kakak lakukan? Kakak bisa menjelaskan apa terhadap peserta didik kalau ada kejadian seperti itu? Nah itu perlu direfleksi Kak. Kalau seandainya dalam proses pembelajaran terjadi seperti itu. Kemudian misalkan ada anak yang tidak percaya diri, ya, inklusivitas, anak yang biasanya pintar main bola, pintar main voli, kemudian mengabaikan pembelajaran pada saat kakak pembelajarannya bukan yang dia senangi, kan seperti itu ya. Itu kan biasanya terjadi. Nah itu apa yang harus diambil keputusannya kalau ada terjadi seperti itu. Nah ini refleksi itu ditulis di Know What ya. Nah, refleksi ini sebenarnya ketika kakak-kakak membuat video aksi nyata tuh.
Video aksi nyata itu ada nggak sih kejadian itu? Iya. Ada nggak sih anak yang susah diatur misalkan? Ada nggak sih anak yang suruh mimpin doa kemudian dia malah nggak berdoa gitu? Malah dia cenderung apa sih kayak yang nggak aktif gitu. Saya lihat ada di video Kak Peggy ya. Anak suruh doa, kemudian Kak Peggy meluruskan, kamu posisinya jangan begitu. Saya lihat tuh di videonya. Yang anak tengkurap tuh Kak. Ya, ada ya. Nah itu kan sama Kak Peggy, kamu jangan begitu nggak baik. Itu berarti kejadian itu. Iya, nah itu ditulis, direfleksi ya. Maksud saya seperti itu. Ya, ditulis ya. Nawat lalu bagaimana? Nah itu nanti kedepannya sehingga nanti anak tersebut tidak seperti itu. Iya, ya, bisa dipahami ya Kak. Maksud saya seperti apa? Jadi memang refleksi ini acuannya pada aksi nyata yang Kakak buat. Jadi Kakak tuh disuruh merefleksi aksi nyata ya dalam bentuk tulisan. Iya. Apa sih yang terjadi dalam video pembelajaran saya? Lalu setelah kejadian itu bagaimana sih tindakan saya kan gitu? Apakah tindakan saya sudah benar? Atau ketika anak melakukan gerakan salah, kemudian saya diam aja? Ya. Kemudian ketika Kakak sudah menjelaskan tentang clue, misalkan fluid 2 kali, harusnya anak-anak itu kalau clue 2 kali itu mengembuskan nafas dari hidung, tapi anak-anak mengeluarkannya dari mulut, misalkan seperti itu. Berarti apa? Informasinya tidak nyambung. Iya. Jadi itu harus diluruskan lagi. Kamu salah. Dan Bapak kan udah bilang, kalau fluid 2 itu berarti kamu harus mengembuskan nafas dari hidung, kan seperti itu. Ya, itu ya Kak. Oke, next ke atas, Kak. Ya ini untuk perbaikan aja ya Kak. Namanya juga bedah refleksi ya. Oke, ke atas di sowot. Iya, sowot itu artinya lalu bagaimana kan gitu ya. Kemudian sowot nowot sekarang bagaimana kan gitu. Sekarang gimana dan nanti lalu bagaimana kan gitu. Nah, untuk di tahapan refleksi nowot, ini yang pertama peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajar pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, kalau di SWOT itu berarti apa? RTL, rencana tindak lanjut. Ya, jadi refleksi itu sebenarnya nyambung Kak. Dari pertama what, SWOT, NOWOT dan SWOT itu sebenarnya nyambung. Nah ya, nanti kan Kakak juga nanti akan dituntut untuk membuat rencana tindak lanjut terhadap misalkan program yang Kakak buat. Ya, nah itu seperti itu ya Kak. Kira-kira ada gambarannya Kak. Ya lah, saya luar biasa berikan apresiasi buat teman-teman ya yang sudah menulis refleksinya ya. Namun hal ini perlu saya luruskan, perlu saya kuatkan. Dalam menulis refleksi itu, kan tadi sudah ada clue-nya. Clue-nya itu apa, Kak? Harus sesuai dengan kejadian. Harus sesuai dengan kejadian atau peristiwa. Kapan kejadian itu terjadi dan peristiwanya bagaimana. Dan kemudian Kakak melakukan keputusan seperti apa dan nanti rencana tindak lanjutnya seperti apa. Sedetail mungkin. Jadi nggak usah kemana-mana. Ya, jadi dalam refleksi ini kita bukan hanya sekedar mendeskripsikan atau menjelaskan kan gitu ya, bla 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 bla. Tapi substansinya harus kena gitu ya. Kan ini kan refleksi terkait aksi nyata gitu ya. Oke Kak, itu saja mungkin penguatan dari saya. Saya minta 1 orang lagi deh. Iya. Oke, luar biasa. Kita beri apresiasi dulu Kak Kuswanto ya. Nanti mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, setiap proses pembelajaran Kakak seharusnya membuat refleksi ya. Nah, itu yang bagus tuh harus seperti itu ya. Refleksi itu memang penting, Kak. Jadi belajar dari pengalaman yang sudah terjadi agar kedepannya bisa lebih baik. Oke, yang lain saya minta 1 orang lagi. Ada? Siapa nih? 1 orang lagi, singkat saja. Ada. Nih. Karisi, Peggy. Pak Nawi Pak tadi udah on mic Pak. Silakan Pak Nawi. Ayo Pak Nawi. Ini cuacanya mendung-mendung mau hujan nih. Enak ya, dingin ya. Sambil ngopi nggak apa-apa Kak, santai aja. Oke, luar biasa. Silakan Kak Nawi. Mantap Pak Nawi. Mantap. Iya, silakan. Keren, semangat Pak Nawi. Udah kelihatan belum Pak?
Kelihatan jelas. Sudah sangat kelihatan. Silakan dibacakan. Ya, ini maaf ya Pak, posisinya ini hujan deras banget Oh. Pak. Hujan besar, tapi di rumah kan? Udah di luar? Udah di rumah Pak, ya. Oke, alhamdulillah. Ya Pak. Oke Pak, ini secara umum refleksi yang tentang tindakan pengajaran yang dilakukan, peserta telah melakukan berbagai tindakan pengajaran yang mencakup pemahaman mendalam tentang kebijakan perangkat ajar. Mereka belajar untuk mengembangkan dan menyesuaikan modul ajar sesuai dengan kebutuhan murid. Ini termasuk apa? What ya? Apa ya? Apa yang dilakukan peserta? Astagfirullahaladzim. Kenceng banget ini. Pak, petir Pak. Petir ya? Aduh, iya. Biasa gimana? Aman nggak kira-kira? Kalau nggak aman jangan di petirnya gede ya. Di itu dah di Mandiracan. Iya Pak, kaget ini Pak, kenceng banget posisi di atas ini Pak. Iya, pintunya ditutup. Jangan dekat kaca Kak. Pantulan. Tutup dulu. Ya, tadinya juga takut sama Pak Nawi mah. Iya, oke. Janganlah nanti bahaya. Memang ini kaitannya dengan frekuensi ya. Laptop, HP itu. Oke, situasi seperti ini. Oke Kak, saya berapresiasi ya, nggak apa-apa ya walaupun nggak dilanjut dari Kanawi karena memang ada gangguan cuaca. Oke, tapi pada dasarnya kakak-kakak sudah paham ya Kak ya, maksud daripada refleksi gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut aja nih Kak. Saya rasa cukup ya, cukup 2 orang sudah mewakili tadi di video pembelajaran, yang kedua di refleksi pembelajaran aksi nyata. Oke Kak, kita lanjut ke sini aja nih Kak. Ini tadi sudah ya. Oke, diskusi dan tanya jawab. Kira-kira ada nggak Kak yang mau ditanyakan dari tadi ya, apa namanya, refleksi terkait dengan video pembelajaran Kak Rizky dan Kak Peggy. Kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan penulisan refleksi aksi nyata yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Kuswanto dan juga Kak Nawi ya, walaupun belum selesai. Oke Kak, kita diskusi sebentar Kak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Kak. Tentunya kakak kan tadi mengamati ya dari proses video yang tadi ditayangkan oleh Kak Peggy atau Kak Rizky. Silakan Kak. Silakan kita sesi diskusi dulu, tanya jawab. 5 menit. Ada yang mau ditanyakan Kak? Ayo Kak, silakan Kak. Nggak apa-apa, kita terbuka aja. Yang penting koridornya masih tentang refleksi ya, refleksi aksi nyata. Kira-kira apa yang belum kakak pahami dalam membuat video pembelajaran ataupun dalam menulis refleksi? Ini kemarin juga saya buka-buka nilai apa namanya rubrik ya, penilaian, masih ada yang belum paham. Masih ada yang mengunggah modul ajar ya. Bukan video, tapi setelah saya beritahu, alhamdulillah semuanya sudah membuat ya, sudah memperbaiki, termasuk Kak Safi juga ya, insya Allah ya, nanti videonya tolong diunggah lagi. Nah, semuanya baik-baik kok, bagus-bagus semua saya lihat ya. Silakan Kak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Heru. Iya, menanggapi Pak sedikit tentang refleksi what, so what, dan apa itu? No what, ya. Apakah itu wajib Pak setiap pembelajaran kita membuat refleksi seperti itu? Yeah. Yang pertama Pak. Iya, oke. Yang kedua, nanti kan itu apakah menyesuaikan dengan gaya belajar Pak atau metode belajar Pak, refleksi tersebut Pak? Mungkin itu aja Pak, 2 pertanyaan aja Pak. Terima kasih Pak Haji. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Heru ya atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah kita sebagai guru PJOK itu wajib setiap pembelajaran itu membuat refleksi? Nah, memang yang seharusnya mah ya bahasanya sebenarnya mah kalau ini mah dibilang wajib juga. Tapi kan ini kan terkait juga dengan apa namanya kompetensi kita ya. Jika kita ingin
proses pembelajarannya lebih berkualitas, lebih meningkat ya, lebih bermutu, tentunya kita juga harus paham apa sih yang sudah bagus dan apa sih yang belum gitu kan. Nah, makanya di situ kan ada tujuan pembelajaran, kira-kira apa yang belum tercapai. Nah, untuk mengetahui itu semua kan kita juga kan perlu merefleksi ya, artinya merefleksi diri kita sendiri. Selama ini kita memberikan pembelajaran itu seperti apa, kan seperti itu. Nah, ibarat kalau kita ini kan pakainya pantulan kaca. Nah, kalau ini kan kita dengan perasaan kita sendiri, dengan membuat tulisan. Nah, itu sudah diberikan pertanyaan pemantiknya, yaitu what ya. Menggunakan what, so what, dan no what dan so what. Iya. Jadi what itu apa kan gitu. Itu semua materi bisa, Kak. Iya. Bahkan bukan hanya materi, dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa gunakan itu. Bisa kan? Misalkan apa sih selama ini yang sudah saya kerjakan kan gitu ya. Kejadian apa sih yang pernah saya temui dalam kehidupan ini kan gitu ya. Lalu kalau saya sudah tahu permasalahan seperti itu kan, lalu apa sih yang harus saya lakukan ke depannya kan gitu. Kan tentunya itu dijadikan pembelajaran. Ya, kemudian itu sebagai bahan pengambilan keputusan. Sehingga nanti hidup kita akan lebih berkualitas, termasuk juga dalam proses pembelajaran. Ketika kita setelah menyampaikan materi, kemudian kok setelah saya ngajar, anak jadinya bukan nambah pinter ya, tapi nambah lawan kan gitu ya. Nambah nggak nurut gitu loh. Apa sih yang salah dari diri saya gitu ya. Pas dibuka dalam videonya, dalam pembelajarannya, karena memang selama ini kakak tuh nggak pernah merefleksi dan nggak pernah memvideokan pembelajaran ya kak. Jadi nggak tahu gitu. Jadi yang nilai itu nggak ada yang memperhatikan. Kadang-kadang kepala sekolah juga sibuk. Paling supervisi juga kan dalam setahun cuma sekali 2 kali, itu juga nggak detail gitu ya. Nah itu ya, kalau bukan kita siapa lagi yang harus berefleksi. Makanya dengan dibuatkan video, dengan kakak disuruh menulis, nah itu sehingga kakak tuh akan tahu, oh yang saya sudah terapkan ini loh. Oh kok anak jadi nurut ya. Oh ternyata saya menyampaikannya dengan halus. Kemudian juga anak memahami apa yang saya sampaikan, informasinya. Coba kalau misalkan kakak-kakaknya ngebentak dengan kata-kata yang kasar, kemudian diskriminatif, tidak memfasilitasi, apa yang terjadi kak? Sebaliknya kan? Nah itu, iya. Makanya itu jadi acuan. Makanya kalau dibilang penting ya memang penting. Tapi ya kadang-kadang manusia karena memang kita kesibukan ya, kadang-kadang hal-hal semacam itu nggak kepikiran ya. Kadang-kadang ya sudahlah, yang penting gugur kewajiban kita ngajar kan gitu ya. Ya makanya hasilnya kan seperti itu. Makanya kenapa sekarang ada program pengembangan kompetensi, artinya tujuan utamanya adalah apa? Agar guru itu lebih mampu mengembangkan proses pembelajarannya, lebih berkualitas lagi, kemudian lebih berpihak lagi kepada peserta didikan. Harapannya seperti itu kan. Jadi kalau menurut saya ya kalau dibilang penting ya memang penting. Iya. Karena untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah saya terapkan, apakah sudah berhasil atau belum. Iya. Bukan hanya masalah nilai loh. Bukan hanya masalah nilai, tapi kan ini juga dilihat oleh masyarakat ya. Dilihat oleh kepala sekolah, kemudian juga dirasakan oleh peserta didik. Kan kadang-kadang anak juga kan kalau misalkan pembelajarannya menarik, sebelum bapak ngajar juga anaknya nanya, Pak besok main ini lagi ya Pak. Itu kan berarti sudah ada ketertarikan dalam pelajaran PJOK. Tapi kalau tidak ada ketertarikan, tidak ada kesukaan, biasanya anak itu males. Iya. Saya mah nggak mau Pak, nggak mau praktek, capek kan begitu ya. Nah, itu Kak. Oke, itu yang pertama ya, Kak Heru ya. Saya pikir usahakan semampu mungkin lah. Ya bukan berarti harus setiap materi, tidak juga sih. Tapi setiap kakak menemui masalah, setiap kakak merasakan ada perubahan dalam diri anak, itu kakak harus tahu sebabnya apa itu. Nah, itu yang harus direfleksi. Oke, iya, kemudian Pak. yang kedua pertanyaannya apa tadi Kak? Apakah refleksi itu ini Pak, menyambung untuk itu sambung, apakah cocok untuk semua gaya mengajar Pak maksudnya Pak? Atau ya, termasuk gaya mengajar ketika kita mau mengajarkan kemudian dengan media yang terbatas, dengan bola yang terbatas, itu kalau kita menggunakan metode pembelajarannya komando, ya itu juga kan nanti apa yang terjadi? Kayak kemarin kita menganalisis waktu tuh. Bolanya sedikit, anaknya banyak, tapi bapaknya metode pembelajarannya menggunakan metode komando, hanya perintah. Anaknya dibariskan memanjang ke belakang. Kan apa? Waktu terbuang, aktivitas anak jadi tidak efektif, ya kan? Tapi kalau kakak bisa inovatif dengan sarana yang terbatas, kira-kira dibentuk apa misalkan?
Nah, itu juga kan perlu direfleksi. Jadi metode pembelajaran juga ngait dengan materi yang akan disampaikan. Nah, itu penting. Misalkan mau nyampaikan ini, oh ternyata metodenya nggak cocok. Nah, kenapa? Itu bisa tahu nggak cocok tuh dari mana? Itu kan berarti dari hasil refleksi. Kalau saya menerapkan metode ini malah nggak nyambung ya, anaknya malah nggak aktif gitu. Malah pembelajarannya lebih banyak, anak lebih banyak mendengarkan daripada aktivitas kan gitu. Berarti metodenya nggak nyambung. Nah, itu kita tahu dari mana? Dari hasil refleksi. Iya. Jadi apapun materinya, nah, tetap kita bisa tahu metode pembelajaran itu cocok atau tidak itu dari hasil evaluasi kita sendiri, dari hasil refleksi ya. Kemudian dari perubahan yang terjadi pada peserta didik itu sendiri. Seperti itu Kak Heru. Iya, Pak Haji, mungkin menambahkan lagi sedikit. Iya. Boleh Pak Haji? Boleh, silakan. Ya, tentang kepribadian saya sebagai guru PJOK Pak Haji ya, sedikit aja. Boleh, nggak apa-apa. Iya Pak Haji, jadi saya tuh selama ini kalau ngajar tuh harus menggunakan suara keras Pak Haji, karena ya itu karena saya kebanyakan pembelajaran di kelas Pak Haji. Yang pertama kan di luar kelas maksudnya. Oh iya, di lapangan. Yang kedua ya mungkin karakteristiknya anak kecil Pak Haji, gitu. Anak SD ya Pak Haji, karakternya kan beda dengan anak SMP Pak Haji. Atau MTS dulu kan saya ngajar di MTS kan mending lah gitu, katakanlah anak ke guru itu agak takut. Kalau anak SD itu beda Pak Haji. Beda mungkin ya lebih ke seperti orang tua menurut saya sih. Itu Pak Haji. Iya. Jadi saya terbawa apa ya? Istilahnya terbawa apa suasana sehari-hari lah. Jadi saya seperti ini kalau apa ngomong keras gitu Pak Haji. Iya. Itu beda. Tapi saya prinsip saya Pak Haji sebagai guru PJOK selama ini saya mengantarkan prestasi anak tuh Pak Haji. Untuk seperti ya lomba-lomba saya semangat banyak Pak Haji. Ya gitu katakanlah tuh biar ya keturunan seperti itu. Saya mencoba membawa anak, mengantar anak pada kegiatan-kegiatan. Saya semangat di situ Pak Haji. Selama ini seperti itu. Luar biasa. Itu Pak Haji. Itu kekurangan kelebihan saya Pak Haji. Iya, karena kita kembali lagi ya, suara keras itu bukan berarti kita galak atau kasar ya. Justru itu suara keras itu agar didengar oleh peserta didik. Nah, ini kan kemarin kita berbicara terkait tentang aset lingkungan ya. Apalagi kita pembelajarannya di luar. Faktor yang mempengaruhi komunikasi kita itu tidak diterima dengan baik oleh peserta didik itu banyak sekali. Satu, kebisingan. Ya, kemudian faktor transportasi itu juga bisa, sehingga menuntut guru itu harus bersuara keras sehingga bisa didengar. Tapi keras orang marah dengan keras instruksi itu beda. Iya kan? Kalau marah itu kan lebih menjurus pada individu, ke sasaran peserta didik yang melakukan kesalahan kan seperti itu. Tapi kalau kerasnya untuk apa supaya didengar, ya itu kalau menurut saya bagus kan seperti itu. Yang penting anak itu diberikan pemahaman, artinya informasi yang disampaikan itu substansinya apa gitu. Kayak misalkan memberikan clue. Sebenarnya di luar itu bukan tadi KPG sudah memberikan contoh juga sih. Kalau di luar di lingkungan yang seperti itu, kita bisa lebih efektif dengan menggunakan isyarat fluid. Itu juga bisa. Nah, itu dengan fluid bunyi 1, bunyi 2, kemudian kita tentukan fluid 1, anak perintahnya apa, fluid 2 perintahnya apa, itu sebenarnya bisa. Iya. Jadi itu untuk lebih efektif lagi. Itu bisa dengan cara-cara seperti itu kalau di luar. Kalau mana? Terus kalau orientasi hasil memang setiap guru PJOK saya perhatikan beda-beda sih Pak Haji ya. Untuk masa orientasi hasil ya hasil belajar lah atau hasil prestasi apalah. Menurut saya sih itu Pak Haji. Jadi ya mohon memaklum ya kekurangannya gitu. Iyalah. Setiap karakteristik guru PJOK termasuk saya gitu Pak Haji. Betul. Gitu. Tapi saya nggak ada niat anak apalagi menggunakan kasar, itu hanya sebatas memanggil gitu, menertibkan gitu. Jadi terbawa-bawa sampai ini Pak Haji, sampai ya kebiasaan gitu. Betul. Ini kan memang dari dulu paradigmanya gitu Pak. Waktu saya sekolah juga terkenal yang namanya guru olahraga itu orang lapangan galak. Itu paradigma itu ya. Memang cocoknya pembina gitu, guru olahraga itu pembina. Memang orang lapangan itu seperti itu karakternya. Tapi galak di sini bukan berarti ya itu tadi. Artinya mendiskreditkan peserta didik, enggak. Memang tujuannya untuk memberikan arahan, apalagi anak kecil ya. Seperti itu kalau SD kan. Nah yang penting mah kalau anak kecil kayak gitu ya dijelaskan sebab akibat aja lah. Kalau kamu begini ya nanti dampaknya begini nak. Iya. Kalau kamu misalkan nggak ikut ini nanti nilainya ya. Kalau kan nilai itu nggak bisa asal-asalan, harus ada prosesnya. Bapak ya yang penting kamu mau melakukan aja, ada proses.
Kalau misalkan kamu nggak mau ikut belajar, nggak ada hadir, nggak apa, gimana Bapak mau nilai? Lalu nanti bagaimana kata teman-temannya yang rajin kan gitu. Jadi ya sedikit diberikan semacam logika aja, berpikir gitu. Bisa kan anak usia segitu untuk berpikir sebab akibat dampak dari apa yang dia lakukan. Ya dengan kata-kata bujukan atau kucing gitu ke anak secara personal, Pak. Kalau misalkan ada yang bandel gitu ya, kan pasti ada sih namanya siswa. Iya, itu secara personal. Tapi jangan sekali-kali kita marah-marah di depan anak yang lain, karena itu nanti akan mengganggu psikologisnya, Pak. Iya, Pak. Iya, apalagi anak kecil. Saya pernah pengalaman, Pak, ini jujur asli real ya, sebelum saya diangkat PNS. Kita berbagi cerita. Saya dulu pernah ngajar di SD 2 Gebang Kulon. Iya. Pertama kali saya pegang kapur, Pak. Iya, masih honor waktu itu saya. Saya disuruh pegang kelas 5 waktu itu. Saya ngajar olahraga, lapangannya jauh. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ayo ditunggu di lapangan. Yaudah, Bapak duluan aja. Saya tanggung, Pak, lagi makan katanya. Kan ini jam pelajaran. Iya, Pak, nanti kalau makanannya dibuang mubazir. Jadi dia banyak alasan. Oke, saya tungguin saya lapangan. Ternyata kan pelajarannya cuma 32 menit ya. Nyampe lapangan anaknya nggak datang. Ya, itu kan guru itu dituntut kesabaran. Saya nggak boleh emosi. Itu yang pertama. Ya akhirnya saya panggil anaknya. Lain kali nggak boleh begitu. Ada waktunya makan, ada waktunya belajar. Yang kedua ini yang lebih parah, Pak. Ketika bola dipegang sama saya, biasa dipegang tapi di pinggang saya. Saya pegang di pinggang kayak wasit tuh, pegang bola. Sama anak ditendang, Pak. Ya, ditendang pakai kaki. Nah, itu kalau saya nggak ini, mungkin udah ya punten bahasanya tangan kan. Saya udah gimana ya, pengen jewer apa pengen mukul aja itu. Karena memang adabnya luar biasa. Kaki sampai nendang punggung guru gitu, nendang bola. Anak SD, Pak. Anaknya saya cuman pelototin aja, tapi dia kayaknya mau nangis. Saya khawatir, kemudian saya nasihatin ya, anaknya ngadu ke orang tua. 3 hari dia nggak masuk. Itu bisa miskomunikasi, dikiranya dimarah-marahin. Iya, anak sekecil itu kadang-kadang apa yang kita sampaikan dia salah juga ke orang tua, laporannya beda. Nah, itu sempat terjadi seperti itu. Iya, tapi setelah saya jelaskan, saksinya ada dari teman-temannya, akhirnya orang tuanya paham. Anaknya yang salah. Iya, saya yang memang ngomongnya agak sedikit kasar ya, tapi nggak main fisik sih. Namun lain kali nggak boleh begitu, sambil memang mata saya melotot gitu ke anak tersebut, karena itu udah di luar batas. Itu pernah kejadian seperti itu. Yang kedua juga, yang lebih ini berbohong. Ya, kalau muludan di SD itu sering ya, anak-anak dulu mah disuruh bawa rokok ya. Ibu gurunya malah yang nyuruh wali kelasnya. Itu rokok apa tuh? Ya memang nggak etis sebenarnya dunia pendidikan. Saya kan dulu ngonor ya, jadi ya terserah kepala sekolah aja. Ada itu ya manipulatif, Pak. Rokok Samsu ditukar jarum coklat, ada yang begitu. Jadi masih bohong itu. Jadi dia nggak berani bilang, Pak saya nggak mau bawa. Enggak, padahal saya kan kalau ini ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting anak itu belajar jujur. Tapi rata-rata anak seusia itu sulit untuk jujur. Dia yang ada rasa takut biasanya. Ya, sehingga berani membohongi guru. Yang paling parah lagi ketika pembelajaran renang. Uang temennya membayar melalui tangannya dia. Kemudian setelah saya absen, kamu belum bayar ya? Pak, kan tadi saya yang bayar katanya. Lah itu uang siapa? Itu kan uang teman kamu. Ya tapi kan saya yang membayar, Pak. Waduh, anak segitu susah, Pak. Itu luar biasa pengalaman saya terkait tentang karakter anak-anak ya di SD. Jadi ya memang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Setelah saya tahu, saya refleksi, ternyata memang di SD itu kita harus butuh ekstra sabar, dan caranya tidak bisa dengan kekerasan, tidak bisa dengan kata-kata kasar, kemudian apalagi dipermalukan di depan orang banyak. Yang paling parah lagi kadang-kadang pihak ketiga kayak semacam orang tuanya yang ini kan kadang-kadang belum paham permasalahannya, kadang-kadang membela anak gitu loh, Pak. Ini yang terjadi sering begitu, Pak. Nah, ini hanya sharing pengalaman aja ya yang pernah saya alami waktu di SD, dan sampai sekarang juga saya masih ingat. Tapi alhamdulillah sekarang anaknya sudah kuliah, sudah apa ya, kalau ini sudah ketemu sih. Alhamdulillah sukses semua sih. Prestasinya juga banyak. Itu aja mungkin Pak Heru ya. Iya Pak Haji, terima kasih Pak Haji atas masukannya, berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Iya Pak, terima kasih atas masukannya. Ya, sama-sama. Teman-teman yang lain juga sama ya, mungkin punya pengalaman yang menarik. Makanya pentingnya kita berbagi praktek baik ya di di kegiatan ini. Kakak-kakak luar biasa. Oke, kakak-kakak, kita sudah di penghujung ya untuk sesi tatap muka yang ke-15. Nah, ini ada sebelum penutup kakak-kakak, ini ada dari Nelson Mandela ya.
luar biasa ini. Ilmu pengetahuan adalah investasi terbaik. Teruslah belajar dan gunakan ilmu yang kita peroleh untuk membuat perubahan. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Nah, ini adalah kata-kata hari ini ya dari Nelson Mandela. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi buat kakak-kakak semua ya. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak di pertemuan sore hari ini ya. Mungkin saya cukupkan ya kakak untuk pertemuan sore hari ini terkait tentang refleksi aksi nyata. Dan nanti gini aja Kak, saya minta untuk dokumentasi dulu ya, dokumentasi nanti kita tutup dengan doa. Kemudian nanti setelah ini saya akan sedikit ada informasi yang ingin sampaikan ya Kak, terkait tentang untuk bukti nyata ya, tugas terakhir. Oke Kak, sebelum saya tutup sesi di sore hari ini, silakan buka kamera dulu Kak. Saya minta dokumentasi Kak. Kita foto bersama ya Kak. Oke, mohon izin 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, cukup luar biasa. Oke, kakak-kakak, terima kasih banyak yang sudah hadir di Gimit pada sore hari ini ya, luar biasa kakak-kakak. Mudah-mudahan tetap semangat, jaga kesehatan kakak-kakak ya. Suasananya, cuacanya sekarang udah masuk musim penghujan. Oke, dan kita tinggal beberapa pertemuan lagi ya Kak di Tatap Maya insya Allah. Dan kita akan jos selama 4 hari berturut-turut ya. Hari ini, besok, lusa, dan berikutnya. Iya. Ada 4 pertemuan ya. Nanti setelah itu kita ada jeda untuk persiapan pembuatan bukti karya. Ya. Oke, kakak-kakak, terima kasih ya atas pertemuan hari ini. Sekali lagi dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak, jangan meninggalkan ruang dulu. Ini saya rekamannya saya close dulu ya.